bahwa sebagian sahabat mengatakan kami mencintai Allah. Maka ayat ini turun memberikan Allah SAW dengan cara ittiba. Ittiba artinya mengikuti dengan kesungguhan. Tabi'ah mengikuti biasa, tapi kalau ittaba'a mengikuti dengan kesungguhan. Pertanyaannya, dalam hal apa kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya Imam Al-Qarafi menyampaikan sosok Rasulullah SAW itu pertama sebagai Rasul, yang kedua sebagai mufti, ketiga sebagai qadhi, keempat sebagai hakim, dan sebagai pemimpin, dan yang kelima sebagai pribadi. Muhammad sebagai Rasul, dalam kapasitas sebagai Rasul mutlak pasti benarnya dan wajib diikutinya. Sebagai mufti yang mengajarkan ajaran-ajaran dari Allah pasti benarnya dan wajib diikutinya. Dalam hal sebagai qadhi, secara formal pasti benar, tapi secara material bisa saja ada kekeliruan karena fakta yang ada dipalsukan dan sebagainya. Kemudian secara pemimpin itu sangat situasional. Keputusan Rasulullah pasti benar, tapi situasi akan berbicara pada hari ini. Sebagai contoh, di saat perang Badar Rasulullah menetapkan benteng pertahanan di satu titik. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini keputusan Anda sebagai Rasul atau sebagai pimpinan dalam perang?" Kata Rasul, "Ini pertimbanganku sebagai panglima perang." Maka kata sahabat, "Izinkan kami berpendapat lain," dan ditunjukkan tempat lain, lalu Rasul berpindah. Itu dalam kapasitas sebagai pemimpin yang mengkaji situasi dan kondisi. Dan yang kelima kata Imam Al-Qarafi, bisa Muhammad sebagai pribadi orang Arab. Dalam ayat lain dikatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakan Muhammad, Muhammad itu adalah manusia seperti kalian. Kami aku diberikan wahyu. Jadi kadang Rasulullah adalah sebagai manusia yang mendapatkan wahyu. Sebelum jadi Rasul, Muhammad makan. Setelah jadi Rasul, makan. Maka makannya Rasulullah SAW dalam kapasitas sebagai bashar, manusia yang membutuhkan makanan, minuman, dan sebagainya. Maka ketika Rasulullah makan dengan 3 jari, makan dengan duduk bersila misalnya, makan tanpa sendok, kita berniat ingin mengikuti, mencintai Rasulullah, itu berpahala. Tapi tidak berdosa ketika kita makan pakai sendok, karena itu bukan kapasitas sebagai Rasulnya, tapi kapasitas sebagai manusia orang Arab yang budaya seperti itu. Itulah sekilas Imam Al-Qarafi menyampaikan ittiba kepada Rasul dalam kapasitas sebagai Rasul yang membawa pesan Allah, maka wajib diikuti. Tapi kalau dalam kapasitas sebagai pribadi, kadang-kadang diikuti, bahkan ada yang tidak boleh diikuti. Misalnya Rasulullah melakukan puasa wisol, kita tidak boleh. Rasulullah beristri lebih dari 4, kita tidak boleh. Rasulullah tidak boleh menerima zakat, umatnya boleh. Itu khususiyah Rasulullah SAW. Maka singkatnya, kalau kita mencintai Allah, buktikanlah kita mengikuti pola hidup Rasulullah. Apakah dalam hal yang wajib, sunnah muakkad, sunnah ghair muakkad, termasuk dalam kehidupan keseharian Rasulullah SAW. Maka inilah kewajiban kita untuk membuktikan kecintaan kepada Allah. Seandainya kita sudah membuktikan itu, maka buahnya adalah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti mencintai kalian dan Allah pasti mengampuni dosa kalian. Cinta Allah kepada kita berwujud dalam segala kebaikan yang kita dapat dunia dan akhirat. Cinta kita kepada Allah diwujudkan dengan ketaatan kita kepada Rasulullah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita telah mewujudkan kecintaan kepada Allah dan Allah mencintai kita, dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, "Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengannya." Tidaklah seorang hamba mendekati diriku atau mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi langkah pertama
untuk mendekatkan diri mendapatkan cinta Allah, lakukan yang wajib, yang diwajibkan Allah dan Rasulnya pada kita. Setelah itu lakukan yang sunat-sunat. Hana melahirkan Siti Maryam. Hana berkata, wahai Tuhanku, ternyata aku melahirkannya perempuan. Ada sedikit kekecewaan karena harapan yang lahir adalah putra.